yang jadi latar belakang? Kalau kita baca ya, ini kan seperti perpanjangan kan orang pribadi sama PT perorangan. Tapi di sisi lain juga ini menghapus ketentuan yang untuk PT, CP, firma. Oke, jadi ada sedikit perubahan gini sih, Iya. enggak gitu. Nah itu ada alasannya ternyata karena selama ini PT, CP, firma itu dijadikan apa ya, lahan untuk orang mencoba omset. Oke. Gitu. Dan mulai 3 tahun kan, mana caranya biar aku tetap bisa kayak final nih kalau kan PT yang lama dibiarin aja gitu, karena adaptasi. Motifnya udah nggak bagus. Jadi tidak sesuai lagi sama tujuan utama PP 2, tujuan utama ketentuan terkait UMKM gitu ya. Iya. Karena di satu sisi jadi secara tidak langsung menghambat pertumbuhan UMKM ini karena mereka mencari cara untuk bisa kecil supaya bisa pakai. Iya. Gitu lah. Jadi tujuannya kan biar adil ya, UMKM bisa. Tapi ternyata celah ini dimanfaatkan sama orang yang memang mau mencari keuntungan itu tadi. Dan di satu sisi juga sebenarnya disayangkan juga bagi pelaku usaha karena mindsetnya jadi nggak bertumbuh ya, jadi kecil. Betul, betul. Jadi kan memang ini untuk usaha juga ya untuk bisa membiarkan bisa berkembang semakin besar lagi. betul. Jadi kan memang kalau kita lihat lagi kan di pertimbangannya sebenarnya dia tepat sasaran sebetulnya, dia tepat sasaran. Jadi artinya tuh ini kan betul. Jadi kan memang tuh diperuntukkan tuh bagi UMKM, UMKM karena memang kita tahu UMKM itu punya keterbatasan dalam pembukuan misalnya kan, ada penyederhanaan dalam pajak bagi mereka. Artinya untuk mereka-mereka yang memang artinya mereka yang selama ini memang berhak, ya udah kita masih berikan fasilitasnya. Tapi yang seperti yang dibilang Angga, artinya ada free rider juga di dalamnya gitu kan. Sudah udah lebih dari 4,8 nih. Aku udah lebih dari tahun. Nah itu yang mungkin kembali lagi kalau kita banyak di media itu ada istilah apa enggak bunching and splitting gitu. Sebesarnya sebenarnya untuk memberikan plan sebenarnya ya kan untuk UMKM yang memang benar-benar membutuhkan supaya tetap tepat sasaran. Betul. Fasilitas yang diberikan. Betul. Itulah kira-kira latar-latarnya. Kemudian mungkin ada perubahan-perubahan apa lagi Mbak? Mbak bisa disampaikan. Ya, sebenarnya secara garis besar tadi kita udah ngomongin perubahannya ya. PT JP kemana nggak bisa pakai lagi. Tapi buat yang dia PT-nya sudah berdiri sebelum PP 20 ini terbit, bisa menggunakan UMKM sampai batas waktu 3 tahun 4 tahunnya itu tadi. PP 55 gitu ya. Jadi nggak semata-mata misalkan ini PP terbit April 2026. Betul. Dia PT-nya terbitnya Januari 2026. Nah, nggak serta-merta langsung kamu nggak boleh pakai UMKM, nggak gitu. Jadi istilahnya kan dia berlakunya per 27 April. Yeah. Maka bagi pelaku usaha yang terdaftar sebelum ketentuan itu berlaku, kita tetap merujuk ke ketentuan lamanya ya di PP 55 2022. Berarti masa berlakunya masih sama, masih 3 tahun dan 4 tahun dan juga masih bisa memanfaatkan UMKM dalam batasan 4,8 miliar seperti itu. Yeah. Nah, mungkin berikutnya apalagi berikutnya latar belakang. Oke, nah latar belakang. Jadi gini juga kan sebetulnya kan di PP ini juga ada diatur terkait dengan ketentuan pemberian suap gratifikasi ya. Artinya ini kan di latar belakangnya juga dengan keikutsertaan Indonesia kan. Itu Indonesia itu kan bagian dari masyarakat global ya. Kita ada organisasi OECD namanya. Nah, artinya keikutsertaan kita itu ada ketentuannya juga lah, ada rule-nya yang di dalam mesti kita patuhi gitu kira-kira rule. Jadi walaupun sebetulnya ketentuan terkait dengan pemberian suap gratifikasi ini tanpa kita tuangkan dalam suatu aturan pun dalam ketentuan perpajakan kita itu sebetulnya nggak boleh dibiayakan sebetulnya. Betul. Artinya kalau dalam praktek bisnis yang lazim suap gratifikasi itu ya nggak boleh gitu kan, ya nggak boleh itu ya dalam dunia usaha kan memang bukan kelaziman sebetulnya kan. Ya kalau dia misalnya ada biaya
gaji, biaya promosi, Iya. biaya Nah, biaya dia apa? bersembunyi di balik itu Transportasi atau apapun biaya itu. promosi entertainment, padahal sebenarnya ada mungkin suap. Nah, iya, itu kan sebetulnya kalau kita bicara praktek bisnis yang lazim ya. Tapi walaupun selama ini kalau ada begitu apakah diperbolehkan? Enggak juga. Tetap enggak juga. Tetap Betul. nggak boleh, tetap dikoreksi juga kalau misalnya diperiksa kan. Tapi ya udah, karena mesti harus di apa namanya harus tertulis gitu kan. Iya. Artinya di PP ini juga diatur terkait dengan pemberian biaya suap gratifikasi itu secara perpajakan tuh nggak boleh dikurangi. Istilahnya dipertegas kembali, Dipertegas diingatkan kembali gitu ya Betul, kepada betul. para Jadi bukan pelaku berarti usaha. sebelumnya kan nggak diatur, berarti boleh dong suap. Nggak gitu logikanya ya. Baik, Karena betul, nggak betul. terkait dengan Iya. pasal 6 ya Betul. yang boleh 3M dikurangkan itu ya. sebetulnya. Nah, ngomong-ngomong tentang PT Perorangan nih, PT Perorangan ini konsepnya gimana Mas Angga? Mungkin bisa lebih diperdalam, apakah ada perhitungan total agregat dari seluruh penghasilan yang diterima oleh pelaku usaha dalam memenuhi batasan 4,8-nya ini atau Ya. gimana? Itu juga merupakan perbedaan atau hal yang baru ya Iya. di PP 20. Kalau sebelumnya kan di PP 55 nggak ngatur tuh. Nggak terlalu Istilahnya ketika ada orang pribadi punya PT perorangan ya kayak soalnya dua entitas yang berbeda tuh. Tapi sekarang ini diatur lebih apa ya, istilahnya lebih ketat lah ya. Biar itu tadi mencegah firm splitting dan bunching tadi. Jadi semisal kita nih, aku punya usaha pribadi. Di sisi lain aku juga diriin PT perorangan. Ya hitungan omset batasan 4,8 itu nanti harus digabung. Jadi nggak masing-masing yang pribadiku atau yang PT peroranganku gitu. Dengar-dengar begitu juga kasusnya sama kalau misalnya dalam satu rumah tangga suami istri juga digabungkan sekarang ya. Benar, yang suami istri gabung NPB-nya gitu ya. Betul. Jadi si lakinya dia punya usaha, terus istrinya mungkin freelance atau juga punya usaha lagi gitu. Ya nanti dia hitungannya digabung untuk menentukan layak atau enggak pakai PPh final. Oke, tuh seperti itu. Nah, menambahi si Angga terkait gimana tuh? dengan PT Perorangan. Sebetulnya kan kalau kita lihat PT Perorangan itu kan didirikan satu orang sebetulnya. Betul, kan? Didirikan betul. satu orang, artinya orang itu juga sebetulnya. Orang itu juga. Artinya penerima manfaatnya mereka Satu juga orang. sebetulnya, beneficial ini ya kan, ownernya kan. Nah, artinya dengan PP ini dianggap mereka itu udah satu kesatuan sebetulnya kan. Satu kesatuan, artinya dalam penghitungan omset tadi ya udah ini mereka entitasnya sama nih gitu kan. Makanya dalam penghitungan omset tadi ya udah mereka menjadi satu kesatuan semua dalam penghitungan omset ya. Dalam betul. penghitungan omset gitu. Semangatnya begitu, artinya ini penerima manfaatnya nih satu orang nih gitu kan. Karena memang PT Perorangan ya dia Iya. juga sebetulnya. Jadi Seperti sebenarnya pengetatan ini juga untuk mempertegas bahwa ya memang yang berhak untuk orang itu aja gitu ya. Betul, betul. Gitu, dengan batasan yang adil untuk semuanya 4,8 Betul, miliar betul, seperti betul. itu. Nah, terus kalau untuk badan usaha nih Mas Andi, kan badan usaha sekarang yang baru terdaftar udah nggak bisa lagi nih pakai Oke. UMKM. Perhitungannya sebenarnya masa langsung dikenakan tarif 22% kan nggak begitu ya. Ada yang namanya kita fasilitas 31E. Mungkin boleh dijelasin Bang Andi untuk Oke, nah jadi kan memang kadang-kadang begini ya, wajib pajak ini kadang-kadang dikira kalau misalnya kalau udah nggak UMKM lagi itu bakal semuanya rugi gitu kan. Tarif umum gitu ya, itu besar. itu kayak momok sekali kan bagi mereka, padahal kan sebetulnya enggak ya. Artinya malah sebetulnya kalau kita lihat rohnya PPh itu sebetulnya yang benar itu sebenarnya tarif umum. Benar. Karena semangatnya kan gini, kalau kita bicara undang-undang PPh lagi Rul. betul. Seseorang atau wajib pajak itu kan dikenakan pajak ketika dia menerima penghasilan sebetulnya kan. Artinya kalau rugi harusnya nggak perlu bayar Betul. pajak lah. Betul. Karena dasar memajaki suatu masyarakat, suatu wajib usaha pajak adalah penghasilan. itu base-nya sebetulnya penghasilan kan. Nah, tarif umum ini sebetulnya seperti itu cara mainnya. Artinya kalau si wajib pajak mempunyai penghasilan bersih, artinya terdapat laba gitu, ada untung Ada gitu untung. ya. Taunya Baru untung dia dari bayar mana? pajak sebetulnya. Iya, taunya untung dari mana kan? Ah. Kan harus nyatet biaya. Betul. Nah, dari laporan laba ruginya, kalau dia rugi sebenarnya nggak perlu bayar pajak. Benar. Bahkan bisa dikompen. Bahkan bisa dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Betul. Jadi misalnya di tahun depannya untung tapi masih bisa kita mengakui rugi dari tahun sebelumnya gitu ya. Malah lebih fair sebetulnya kalau Lebih kalau adil. ditanya ke kita ya filosofi pajak itu sebetulnya seperti itu. Nah, walaupun begitu